Shalom, kita bersyukur malam hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 8 Januari 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini Tuhan berikan kami waktu kesempatan untuk kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita di hari ini masih lanjutan dengan nats kita di hari kemarin dari Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmen di balik penyertaan Tuhan. Kalau hari kemarin kita belajar komitmen dari Yakub menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Dan komitmen yang kedua dari Yakub karena dia menyadari akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia berkomitmen bahwa dia akan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Inilah yang harusnya menjadi komitmen kita. Di balik segala berkat Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Seperti Yakub yang berkomitmen menjadikan batu yang dia pakai untuk tidur. Dan ketika dia tidur, dia bermimpi bahwa tempat yang dia tiduri adalah ada tangga, yang dimana tangga itu para malaikat naik turun ke sorga. Sehingga dia berkesimpulan bahwa tempat ini adalah pintu sorga. Karena itu dia berkomitmen bahwa batu itu akan dipakai sebagai batu pertama untuk mendirikan apa yang namanya rumah Allah itu. Mari kita belajar juga di balik penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk berkomitmen kepada Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Setidaknya ada 3 hal penting dalam hubungan dengan komitmen kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan telah banyak berbuat sesuatu bagi kita. Dia sudah menolong kita di tahun 2020. Dan kita sudah ada di anak tangga ke-8 dari 365 anak tangga yang akan kita lalui di tahun 2021. Sudah banyak berkat Tuhan. Sudah banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan lebih khusus lagi karya spektakuler Allah bagi kita manusia berdosa. Ketika dia mau datang lahir di kandang yang hina, dia menjalani kehidupan yang penuh dengan mujizat, sampai akhirnya dia menderita dan mati di bukit Golgota. Itu karya spektakuler Allah bagi kita manusia yang berdosa. Seharusnya menyadari semua hal itulah, harusnya kita berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat sesuatu bagi kita. Yang kedua, dalam hubungan dengan komitmen kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus punya perasaan berhutang kepada Tuhan. Kita sebagai manusia berdosa, kita sangat berhutang kepada Tuhan. Seperti Paulus, dia berkata, aku berhutang kepada Tuhan. Karena itu dia mau pergi ke Roma. Sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia harus mati di sana, tapi perasaan berhutangnya kepada Tuhanlah, perasaannya yang berhutang kepada Injil Kristuslah yang mendorong dia untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita belajar, kita memiliki perasaan berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada Kristus yang sudah berkorban demi penebusan dosa kita. Kita merasa berhutang kepada Kristus oleh karena salibnya membuat sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa. Perasaan berhutang seperti ini yang mendorong kita untuk kita bisa berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan.
Yang ketiga, dalam hubungan dengan hubungan kita berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita buat bagi Dia. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan bagi Dia. Saya percaya Tuhan selalu memperhitungkan itu. Artinya bahwa apapun yang kita buat bagi Tuhan, kita percaya itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Kenapa tidak sia-sia? Karena apa yang kita buat bagi Tuhan, Tuhan selalu akan memperhitungkannya. Karena itu, mari kita belajar seperti Yakub yang memiliki komitmen kepada Tuhan untuk dia mau menjadikan batu yang dia tempat tidur awalnya sebelum dia bermimpi untuk menjadi rumah Allah. Itu artinya dia berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, berkomitmen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ini juga menjadi komitmen kita dalam perjalanan hidup di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Mari kita belajar berkomitmen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena kita percaya apa yang kita buat bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mendirikan rumah Tuhan. Tapi yang penting apa yang bisa kita buat bagi Tuhan. Mungkin kita berkomitmen melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan menyerahkan hidup untuk saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau terlibat dalam pelayanan. Apakah kita sebagai majelis jemaat? Apakah kita sebagai badan pelayan unsur? Apakah kita sebagai ketua kelompok KSP? Apakah kita sebagai pengasuh sekolah minggu? Apakah kita sebagai kostor, staf tata usaha, atau pelayanan apapun juga, saya percaya itu semua mulia di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak bisa kita buat, tetapi Tuhan menuntut sesuatu yang bisa kita buat. Karena itu, mari kita berpikir dan merenungkan sejenak, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Mungkin kita bisa menyerahkan hidup untuk jadi pro kantor, jadi pemain musik, apa saja. Saya percaya apa yang kita buat bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita kalau kita tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saya merasa ada suatu kerugian besar dalam hidup kita kalau kita tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan, sekecil apapun, sesederhana apapun, dalam bentuk apapun. Mari kita belajar untuk selalu berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, karena kita menyadari Tuhan telah banyak berbuat sesuatu bagi Tuhan, karena kita memiliki perasaan berhutang kepada Tuhan, dan karena kita percaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan harian di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan seperti Yakub yang berkomitmen di balik penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia berkomitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, yaitu mendirikan rumah Allah. Ajar kami Tuhan di hari ini supaya kami juga mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah lebih banyak berbuat sesuatu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami menyadari, supaya kami memiliki perasaan berhutang kepada Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami percaya bahwa apa yang kami buat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan segala apapun, pengorbanan apapun yang kami buat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan buat kehidupan umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa menyerahkan mereka yang saat ini dalam pergumulan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur biarlah renungan harian di hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.